warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah kajian puisi yang diampu oleh Bapak Ahsan Sohibur Rizal, MPD. Dalam pertemuan kali ini, tema yang akan kami bahas mengenai membaca puisi, dramalisasi, dan deklamasi. Baik, agar tidak menunggu lama-lama, untuk pemateri pertama teman saya kepada Mahmudatul Qayyimah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudatul Qayyimah FM dari Tadris Bahasa Indonesia semester 4. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang deklamasi puisi. Nah, apa sih deklamasi puisi itu? Deklamasi puisi adalah pembacaan puisi yang disertai dengan mimik, gestur, intonasi, volume, dan ekspresi yang tepat. Nah, deklamasi puisi sendiri yakni membaca puisi dengan cara menghafal. Jadi berbeda dengan pembacaan puisi. Kalau pembacaan puisi itu disertai dengan naskah, si pembaca tersebut membawa naskah. Nah, sedangkan deklamasi ini caranya dengan menghafalkan puisi tersebut. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Nah, dalam mendeklamasikan puisi ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada lafal, yang kedua ada volume suara, yang ketiga ada intonasi, yang keempat ada ekspresi, dan yang terakhir ada gestur. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah lafal. Apa sih lafal itu? Lafal adalah pengucapan sebuah kata atau bunyi bahasa. Jadi, ketika kita mendeklamasikan puisi, kita harus mengucapkan lafal dengan tepat. Misalnya pada kata makan, jadi harus kita ucapkan dengan makan, bukan makang, makung, dan lain sebagainya yang dapat merusak fungsi dari kebahasaan tersebut. Yang kedua ada intonasi. Apa sih intonasi itu? Intonasi merupakan naik turunnya nada pada kalimat yang kita ucapkan. Nah, misalnya ketika kita membawakan puisi semangat, jadi kita harus melafalkannya dengan tinggi, dengan nada yang naik, agar dapat menggambarkan bahwasannya puisi kita itu menggambarkan semangat. Misalnya pada puisi kemerdekaan atau puisi yang lain-lainnya. Yang selanjutnya ada ekspresi. Jadi ekspresi sendiri itu suatu sifat atau ungkapan dari berbagai kombinasi bahasa tubuh. Jadi misalnya ketika kita membawakan puisi dengan nada yang sedih, dengan aura atau tema kesedihan, jadi kita harus menggambarkan dengan mimik kita, mimik atau ekspresi wajah kita. Bagaimana sih? Sebelumnya kita mempelajari puisinya dulu. Misalkan puisinya sedih, jadi kita harus belajar bagaimana cara kita berekspresi tentang kesedihan dari puisi tersebut. Yang terakhir ada gestur. Apa sih gestur itu? Gestur merupakan suatu bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat. Jadi biasanya ketika si pembaca puisi tersebut membacakan puisinya, biasanya disertai dengan gerakan tubuh. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya untuk mempertegas karakter yang sedang dibawakan. Di video kali ini saya akan menerangkan gaya membaca puisi deklamasi, melanjutkan keterangan yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang tadi. Di sini bahwasanya gaya membaca puisi dramalisasi di sini terbagi menjadi 3 sub, dengan cara berdiri, duduk, dan berdiri, duduk, dan bergerak. Untuk berdiri di sini ada beberapa sub. Yang pertama yaitu gerakan tangan mengepal, menunjuk, dan menggenggam. Kemudian gerakan kepala. Jadi gerakan kepala itu juga ada. Gerakan kepala melihat ke atas, kemudian melihat ke bawah, melihat ke kanan, melihat ke kiri, dan serong. Kemudian ada gerakan mata membelalak. Maksudnya membelalak di sini yaitu menonjolkan mata. Kemudian ada meredup. Meredup itu sipit, dan memejam. Memejam itu jadi nggak kelihatan apa-apa. Kemudian ada gerakan bibir. Jadi untuk gerakan bibir di sini bisa senyum, mengatup, dan melungu. Kemudian ada gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan badan, kemudian gerakan raut muka. Gerakan raut muka yang dilakukan dengan total. Jadi itu tadi bagian dari berdiri. Kemudian ada
dari bagian dari duduk, yaitu posisi duduk dengan santai. Jadi ketika orang membaca puisi jangan sampai tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa itu ketika membaca puisi nanti hasilnya kurang maksimal, kurang menghayati. Di sini posisi duduk dengan santai, kaki agak ditekuk, kemudian posisi miring dan badan agak membungkuk. Itu bagian dari duduk. Kemudian ada lagi arah pandang. Maksudnya arah pandang mata itu menunduk dan memandang. Jadi sama ketika membaca puisi itu harus arah pandang mata itu menunduk, kemudian memandang, antara menunduk dan memandang. Kemudian ada bagian yang ketiga, yaitu berdiri, duduk dan bergerak. Maksudnya di sini gabungan dari antara berdiri dan duduk. Di sini ada 3 sub. Saya bacakan, saya jelaskan. Sikap tegak dengan wajah menengadah, kemudian tangan menunjuk, kemudian bibir tersenyum. Jadi gabungan antara berdiri dan duduk itu tadi. Kemudian tenang dan bertenaga. Kemudian kaki dilangkahkan pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Itu bagian dari berdiri, duduk dan bergerak. Jadi ada 3. Yang pertama berdiri, duduk, kemudian berdiri, duduk dan bergerak. Itu tadi penjelasan dari gaya membaca puisi deklamasi. Kemudian ada lagi unsur penilaian deklamasi. Di sini cuma ada 3 yang kami kutip, bahwasanya yang pertama yaitu penilaian kuantitatif. Maksudnya di sini adalah penilaian berdasarkan angka. Kemudian ada penilaian kualitatif, yaitu penilaian berdasarkan catatan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu penilaian abduktif. Itu gabungan dari 2 penilaian itu tadi, gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Anul Yakin. Saya akan memaparkan atau menjelaskan sebuah dramatisasi puisi. Ya, dramatisasi puisi apa itu yang dinamakan dramatisasi puisi? Dramatisasi puisi merupakan proses apresiasi yang menggabungkan 2 unsur genre sastra, yaitu apa? Drama dan puisi. Puisi yang didramatisasi harus memerhatikan banyak faktor dan melibatkan lebih dari 1 orang. Faktor di sini antara lain penafsiran puisi dan unsur-unsur pertunjukan. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dramatisasi merupakan proses mengekspresikan puisi menjadi sebuah pertunjukan drama. Seperti ada sebuah contoh, yaitu tentang judul Kangen yang dipelopori oleh W.S. Rendra. Dan ada doa orang lapar dan selainnya. Dan adapun aturan-aturan di dalam dramatisasi, yaitu ketika seseorang membacakan sebuah puisi juga harus membutuhkan teknik deklamasi dalam membacanya. Di antaranya memperhatikan vokal, pelafalan, ekspresi mimik, intonasi, penghayatan, serta gestur yang sesuai dengan isi puisi. Selanjutnya yaitu sifat dramatisasi, yaitu memiliki sebuah unsur dramatik berupa dialog di samping unsur naratif berupa cerita. Dramatisasi puisi memerlukan sebuah kolaborasi antara pemeran. Untuk itu dramatisasi memerlukan penyutradaraan sederhana yang bertugas memberikan instruksi secara garis besar permainan. Dramatisasi puisi di dalam penyutradaraan diperlukan juga untuk memberikan anasir dalam dramatisasi berupa menginterpretasikan isi puisi. Kedua, mengubah puisi menjadi dialog, memberikan instruksi garis besar permainan dramatisasi.
puisi, mengatur dialog, acting, setting, dan profesi seperlunya. Selanjutnya, bagaimana cara membaca puisi dan seni drama. Itu pun ada pembagiannya. Ada beberapa teknik membaca puisi yang lazim digunakan para pembaca puisi, di antara lain yaitu yang pertama yaitu memberikan puisi dengan membawa teks. Jadi apa? Ketika kita mau menyampaikan atau membacakan sebuah puisi, maka kita membawa teks tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu membaca puisi dengan teknik deklamator, yaitu kita membaca puisi tanpa kita membawa teks tersebut. Jadi kita perlu menghafal atau menghayati isi puisi tersebut. Dan yang ketiga yaitu membaca puisi dengan teknik keaktoran. Nah, secara umumnya di sini teknik keaktoran ini sungguh hal yang mungkin agak sulit untuk bisa dilakukan. Karena apa? Di sisi lain, teknik keaktoran ini perlu kolaborasi antara pembaca puisi dan ada seseorang yang menunjukkan sebuah artian puisi, sehingga gerakan tubuh ataupun yang lainnya sesuai dengan pembacaan puisi. Dan yang terakhir yaitu membaca puisi dengan teknik dramatisasi, yaitu adalah perlu yang diperhatikan yaitu seperti pembacaan atau vokal, pelafalan, ekspresi mimik, intonasi, penghayatan, serta gestur yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Garis besar permainan dramatisasi puisi, mengatur dialog, acting, setting, dan profesi seperlunya. Selanjutnya, bagaimana cara membaca puisi dan seni drama. Itu pun ada pembagiannya. Ada beberapa teknik membaca puisi yang lazim digunakan para pembaca puisi, di antara lain yaitu yang pertama yaitu memberikan puisi dengan membawa teks. Jadi apa? Ketika kita mau menyampaikan atau membacakan sebuah puisi, maka kita membawa teks tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu membaca puisi dengan teknik deklamator, yaitu kita membaca puisi tanpa kita membawa teks tersebut. Jadi kita perlu menghafal atau menghayati isi puisi tersebut. Dan yang ketiga yaitu membaca puisi dengan teknik keaktoran. Nah, secara umumnya di sini teknik keaktoran ini sungguh hal yang mungkin agak sulit untuk bisa dilakukan. Karena apa? Di sisi lain, teknik keaktoran ini perlu kolaborasi antara pembaca puisi dan ada seseorang yang menunjukkan sebuah artian puisi, sehingga gerakan tubuh ataupun yang lainnya sesuai dengan pembacaan puisi. Dan yang terakhir yaitu membaca puisi dengan teknik dramatisasi, yaitu adalah perlu yang diperhatikan yaitu seperti pembacaan atau vokal, pelafalan, ekspresi mimik, intonasi, penghayatan, serta gestur yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Baik, karena sudah dijelaskan oleh teman-teman kita untuk materi ini, sistem pertanyaannya bahwasanya video ini nanti akan kami share ke grup, kemudian akan membuka pertanyaan. Nanti akan kita bahas langsung ke video selanjutnya. Ya, berikut inilah video kami yang sudah kami share di grup khusus materi. Kemudian ini ada beberapa teman kita yang sudah bertanya, yang nanti akan dijelaskan oleh pemateri. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan dari teman saya, yakni Melina Kristanti Putri. Pertanyaannya seperti ini.
apa sih perbedaan membaca puisi, pembacaan puisi deklamasi, dan musikalisasi puisi? Baik, akan saya jawab ya. Nah, perbedaan puisi dan deklamasi puisi ini sudah berbeda. Jika puisi ini biasanya disampaikan si pembaca dengan membawa teks. Nah, kalau deklamasi ini tidak membawa teks atau dengan cara dihafalkan. Nah, kalau bedanya deklamasi dengan musikalisasi puisi ini sangat berbeda. Kalau deklamasi kan pelafalan puisi dengan cara dihafalkan ya, tidak dengan teks. Nah, musikalisasi puisi ini biasanya ada yang dengan cara deklamasi, ada dengan cara membawa teks. Tapi kalau musikalisasi puisi ini ditambahi dengan musik. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya. Jadi ketiganya ini sama-sama berbeda. Baik, sebuah pertanyaan, apa yang harus diperhatikan oleh seorang pembaca puisi ketika membacakan puisi? Yaitu yang pertama adalah sebuah kelancaran. Kenapa kok harus diperhatikan? Karena ketika penyampaian seorang yang membacakan puisi dengan lancar, maka dapat membuat pendengar bisa memahami apa yang disampaikan oleh penyampai puisi. Dan perlu diperhatikan juga, kalau seandainya penyampaian puisi tersebut dilakukan secara cepat, maka akan mengakibatkan seorang pendengar menjadi kurang memahami dan sulit untuk bisa menghayati isi puisi tersebut. Dan adapun kalau seandainya puisi tersebut dibaca secara lambat, maka bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan pendengar bisa menjadi jenuh dan kurang bisa merasakan atau bisa menikmati bacaan puisi tersebut. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata penjelasan yang kurang tepat, kami dari kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.